Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di bagian terakhir, bagian keempat, pembuatan aplikasi Vue.js. Kali ini kita akan mengupload aplikasi kita ke sebuah cloud yang namanya Heroku. Jadi Heroku ini adalah sebuah platform as a service yang biasa digunakan untuk aplikasi-aplikasi seputar Node.js ya biasanya. Jadi ada runtime sendiri. Kemudian jangan lupa kita harus memindahkan database kita ke Cloud Atlas ini ya. Jadi saya sudah memiliki account. Ini juga saya akan coba login. Jadi di sini biasanya kita akan buat cluster baru. Jadi contoh clusternya adalah Maven ya. Jadi saya akan memindahkan data Maven apps ini, atau saya akan membuat baru data Maven apps ini ke dalam sebuah Cloud Atlas ini ya. Jadi kita buat new cluster. Pilih secara default saja dan free tier. Oke, M0 nya sudah ter-create. Jadi saya tidak bisa mendapatkan yang berbasis yang bersifat free ya. Jadi saya pakai yang sudah ada, namanya Maven. Jadi untuk mengakses saya harus buat new user dulu. Ini username-nya Irfan Belajar IT. Passwordnya juga sudah dibuat. Jadi pilihannya adalah autentikasinya menggunakan password. Dan ini adalah passwordnya. Kemudian untuk akses kita tinggal pilih connect. Kemudian pilihnya bagian connect your application, karena ini yang akan kita tambahkan atau kita tautkan ke aplikasi kita ya. Jadi replace password sama dengan dan replace password dan database ya.
Jadi di bagian config.js, nah ini, saya akan tambahkan sebuah environment, yaitu environment production ya. Jadi di sini saya tambahkan process.env Mongo URI. Kalau masih ada di lokal, maka saya gunakan. Kalau env Mongo URI-nya tidak di config atau di setting, maka kita akan pakai yang localhost. Sama, yang bagian port juga env port. Oke. Jadi yang config-nya, connection yang akan kita pakai adalah yang ini ya. Jadi passwordnya kebetulan sama. Kemudian database name-nya Mufan. Jadi database name-nya Maven. Kemudian di sini saya akan buat new app. To-do list praktikum. To-do list underscore Oke, to-do list praktikum. To-do list apps. Create app. Oke, kemudian jangan lupa untuk menginstal Heroku CLI-nya. Jadi kita bisa download di link ini. Jadi ini bisa disesuaikan jika menggunakan macOS atau Linux. Gunakan command lainnya. Dan jika kita menggunakan Windows, maka kita tinggal menginstal aplikasinya. Oke. Karena saya sudah menginstal Heroku CLI, maka untuk melakukan ceknya seperti ini. Oke,
Jadi sudah terinstall Heroku 7.47.4 untuk Windows 64 bit ya, dengan Node.js-nya versi 12. Kemudian saya akan melakukan login. Tapi sebelum melakukan login, yang harus saya lakukan adalah mengclearkan aplikasi kita ya. Jadi di Node modul di client itu sudah terkait ke dalam sebuah Git tertentu. Oh, udah nggak ada. Oh, iya. Biasanya terkait sudah biasanya sudah melakukan terkoneksi kepada Git tertentu ya. Tapi yang di sini sepertinya sudah di remove. Karena kalau ada terkoneksi ke dalam sebuah Git atau terinisialisasi sebuah Git, maka akan ada tulisan master atau branch-nya apa. Oke, persiapan yang pertama adalah kita menginstal setelah meremove segala sesuatu yang terkait terkoneksi dengan GitHub. Kita akan buat di runtime-nya di sini ya. Jadi di sini kita tambahkan start-nya server.js. Kemudian untuk front end-nya build, yang di build adalah install semua dependensi yang ada pada client dan prefix client. Kemudian kita akan menyiapkan static file supaya terbaca di Heroku. Jadi di sini saya remove apt-get-nya. Jadi jika environment-nya adalah production, maka saya akan menambahkan static file fuse static segala sesuatu yang ada di client this. Kemudian semua URL yang diambil atau di get itu harus melewati request response index.html ya, static file. Save file.
username, client is, terakhir index HTML. Oke, kemudian kita harus menambahkan modul path agar dir name-nya itu terbaca. Jadi di sini saya tambahkan require path. Selanjutnya kita akan coba masuk ke Heroku. Jadi kita pindahkan dulu ke root. Perintahnya adalah Heroku login. Jadi di sini perintah pertama adalah Heroku login. Jadi enter, maka dia akan membuka browser untuk autentikasi. Oke, ini waiting for login. Sudah login ya? Oke, ini login username saya. Selanjutnya saya coba cek di status. Tidak ada git cd. Oke, tidak ada di git di kedua folder yang akan kita jalankan aplikasinya. Kemudian kita akan menginisialisasikan git yang baru. Git init. Oke, maka di sini sudah ada inisialisasi gitnya ya. Kemudian saya akan menambahkan git ignore. Oke, git ignore ini saya akan folder node modules itu diabaikan ya. Jadi folder node modules ini ya. Jadi kita tidak perlu mengupload semua data-data yang ada pada folder node modules. Oke.
git add, kemudian git commit nm, selanjutnya saya akan menambahkan Heroku, git remote-nya. Setelah git init, kemudian Heroku, git remote ya. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan database-nya, yaitu yang ini, ke Heroku ya, terkoneksi ke Heroku. Jadi environment config, jadi proses environment mongo underscore URI, itu yang akan dijadikan konfigurasi yang dibaca oleh Heroku. Heroku config set mongo underscore URI. Sama dengan oke, enter. Oke, ini ada yang salah di bagian internal external comment. Atau kita bisa menambahkannya di bagian config ya. Ya, ini sudah terbaca mongo URI-nya. Kemudian portnya ya. Port oke, selanjutnya yang akan saya config adalah npm config underscore production. Itu saya beri nilai false karena kita akan membuild ulang npm
install untuk aplikasi-aplikasi Node yang kita butuhkan. Oke. Selanjutnya kita akan mempush git push Heroku master. Maka dia akan membuild ulang segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi kita ya. Jadi build ini yang akan dijalankan. Oke, build for production. Kemudian hasil akhirnya adalah sebuah link yang bisa kita akses untuk menjalankan aplikasi di Heroku ya. Oke. Ini adalah rilisnya. Jadi kita coba copy. Oke, maka sekarang aplikasinya sudah berjalan di Heroku. Kita coba tes. Ini cluster collection. Oh, collection error. Jadi yang bermasalah adalah MongoDB database yang saya pakai ya. Kalau gitu kita akan buat baru collection-nya dengan nama dan aplikasinya yang sama ya. Data storage
kita coba build cluster yang free, kemudian nama clusternya Maven-nya. Nama database-nya Maven aja ya. Nama database-nya Maven, passwordnya ini. Oke, kita tunggu 1-3 menit. Saya akan pause dan kemudian setelah terbentuk, maka kita akan lanjutkan aplikasinya. Baik, sudah terbentuk klasternya. Kemudian untuk mengakses, saya akan buat user baru. Kelas web programming ya passwordnya. Add user, kemudian di bagian cluster connect ini kita setting. Saya menggunakan wildcard, jadi IP berapa saja bisa mengakses aplikasi kita. Kita pilih connection-nya yang API ya, aplikasi. Oke, ini passwordnya tadi kelas web programming. Kelas web programming. Kemudian database name-nya Maven. Oke, ini akan saya ganti di config. Jadi database-nya kosong ya. Oke, mau URI saya ganti. Coba tes. Ya, sudah muncul ya. Oke, edit, save, delete. Oke, sekarang sudah aplikasi kita sudah berjalan pada platform Heroku. Oke, sekian kelas online web programming membuat aplikasi sederhana menggunakan Maven. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.